kebanyakan mikir sama dengan banyak yang tertunda. Coba kamu bayangkan dan ingat-ingat lagi. Berapa banyak aktivitas atau kegiatan atau hal yang kamu inginkan sering banget tertunda, nggak kamu jalani karena kebanyakan mikir. Pastinya ada dong ya. Atau mungkin banyak dari kamu yang punya pengalaman seperti itu. Karena aku sendiri juga ngalamin. Nah, jadi di video ini kita akan sama-sama membahas tuntas ya, mengupas tuntas kenapa kita kebanyakan mikir dan cara untuk keluar dari zona overthinking ini. Oke? Jadi, video ini juga aku ambil dari salah satu komentar teman kita yang ada di YouTube community postku yang ini. Jadi kalau kamu mau komen-komen juga boleh. Intinya, di konten-konten yang akan aku sampaikan ke depan, aku pengen fokus untuk membagikan value ke teman-teman. Supaya bisa bermanfaat. Karena menurutku ya, karena aku tuh merasa, aku sebenarnya punya skill atau pengalaman, terutama di bidang bikin konten dan bidang pengembangan diri yang aku udah miliki. Dan aku nggak pengen aku doang yang bisa gitu loh. Aku pengen lebih banyak berbagi. Karena berbagi itu menurutku bikin aku menjadi lebih penuh, lebih full. Maka dari itu aku pengen bikin konten-konten seperti ini juga dengan langkah yang nyata, step by step-nya, biar kamu juga bisa ngikutin. Nah, jadi, balik lagi ya ke cerita di belakangnya. Jadi, aku sendiri juga udah pernah ngalamin kayak gitu. Pernah ada 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu, fase dimana aku tuh overthinkingnya parah banget. Semua hal hampir aku pikirin. Iya, dari yang A, B, C, D, bener-bener aku pikirin banget. Sampai kinerjaku, performaku dalam sehari-hari itu nggak bisa maksimal. Karena itu kebanyakan mikir. Dan di saat itu, beruntungnya aku punya partner yang cukup suportif ya. Suportif banget malah. Beliau ini tanya ya, kamu tuh sebenarnya kenapa? Apa yang kamu pikirin? Kok akhir-akhir ini jadi nggak produktif, performanya nggak baik, itu kenapa sebenarnya? Nah, aku sendiri kan mencoba untuk menjelaskannya, mengkomunikasikannya lewat kata-kata, lewat kalimat ya. Tetapi, karena yang di pikiranku tuh saking banyaknya ya, banyak banget, aku tuh untuk menuangkan pikiran ini dalam bentuk kata-kata aja susah. Jadi, aku cuma jawab, nggak tahu, nggak apa-apa. Biasanya kamu juga pernah nih, ada dalam fase kondisi seperti itu. Saking banyaknya pikiran yang ada di kepalamu, di otakmu, untuk menerjemahkannya atau menuangkannya dalam kata-kata, itu kesusahan. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, tapi beliau ini berkata bahwasanya, udah, tenang aja. Yang ada di pikiranmu tuh ya cuma ada di pikiran doang. Belum tentu bakal kejadian. Nah, ini jadi salah satu kalimat yang baru bisa aku cerna dan pahami beberapa waktu setelah aku keluar dari zona kayak gitu. Mungkin kamu juga bisa merenungi dulu kalimat itu. Bahwasanya benar, suatu pikiran itu cuma ada di pikiran kita aja. Kalau terus kita pikirin, itu malah bikin pikiran kita menjadi ruwet, menjadi bumpet lah istilahnya, kalau bahasa Jawa ya. Atau mumet gitu. Tapi kalau kita menjalankan menjadi sebuah aksi atau tindakan, itu bakal terudari sendirinya. Nah, ini dia langkah-langkah nyatanya. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah nyatanya ya. Langkah-langkah nyata yang perlu kamu lakukan untuk keluar dari zona kebanyakan mikir. Karena menurutku, topik ini tuh nggak cuma aku atau sebagian dari kamu aja. Tapi banyak orang yang punya permasalahan ini juga, yaitu kebanyakan mikir. Mungkin mikirnya di malam hari, overthinking, gitu kan juga ada. Nah, sekarang aku mau nunjukin langkah-langkah nyatanya biar bisa lebih actionable dan kamu lakukan dalam keseharianmu. Nah, ini aku sambil baca ya. Karena kalau nggak baca tuh kadang out of topic. Oke, solusi yang pertama. Yang pertama adalah punya tujuan yang jelas. Mungkin beberapa dari kamu langsung mikir ya, ini beneran langkah pertamanya harus punya tujuan yang jelas. Padahal aku sendiri kan nggak tahu nih, harus ke sini atau harus ke situ. Harus ngapain aja aku belum tahu. Nah, tapi tenang aja. Kamu nggak perlu mikir yang terlalu berat.
Karena aku pengen kita lebih sederhana aja, lebih simple dulu aja. Tapi aku sangat menyarankan teman-teman untuk beneran menggunakan otaknya untuk berpikir, melarin otaknya, berpikir pada hal-hal yang penting, hal-hal yang positif, yang jernih, biar nggak terlalu cepet dengan pikiran yang ruwet itu. Nah terus gimana caranya mas? Cara untuk punya tujuan yang jelas. Padahal kamu sendiri bilangnya kita nggak harus pakai istilah yang jelimet, nggak harus teoritis banget. Terus apa cara nyatanya? Oke, jadi cara nyatanya untuk mempunyai tujuan yang jelas. Karena tujuan yang jelas ini penting ya, untuk kita tahu apa step-stepnya yang harus kita lakukan, apa langkah-langkah yang harus kita jalani, itu apa aja. Jadi, caranya untuk memiliki tujuan yang jelas adalah dengan kamu memilih satu permasalahan dari hidupmu saat ini. Apapun itu. Pilihlah dulu satu permasalahan yang kamu alami sekarang ini. Dan jadikan itu sebagai goals untuk dicapai. Untuk diselesaikan. Aku ulangi lagi ya. Caranya untuk menemukan tujuan yang jelas. Kita mulai dari langkah yang sederhana dulu, langkah yang nggak terlalu teoritis dan jelimet, yaitu kamu menentukan dulu satu masalah yang kamu hadapi sekarang untuk kamu jadikan goals untuk diselesaikan. Nah, silakan dipikirkan dulu apa. Mungkin kalau aku aku permisalan contoh dari aku sendiri, aku punya masalah, aku udah lama banget gak lulus kuliah. Contoh ya, aku udah lama banget gak segera lulus kuliah. Terus skripsiku masih belum kegarap-garap. Dosenku masih susah untuk dihubungi. Nah, itu adalah satu permasalahan yang aku jadikan sebagai entry point dulu. Untuk menjadikannya sebagai goals untuk aku selesaikan. Nah, silakan kamu bisa menentukan dulu masalah apa yang pengen kamu selesaikan. Kamu bisa mulai dari masalah-masalah yang paling sederhana dulu dalam hidupmu. Atau masalah yang kayak aku tadi juga boleh banget. Silakan dipikirkan dulu, ditemukan dulu satu masalah itu. Tapi jangan dicari-cari banget ya. Kalau masalah itu emang nggak ada ya nggak usah dicari. Oke. Itu adalah langkah pertama untuk kamu ketahui dulu sebagai pintu pertama untuk kamu menjalankan pikiran yang lebih jernih. Pikiran yang lebih fokus. Oke ya, itu adalah langkah pertamanya. Terus, langkah keduanya adalah beraksilah mulai dari langkah-langkah kecil. Menyelesaikan kuliah misalnya, contohnya adalah aku tadi ya, menyelesaikan kuliah yang udah lama banget gak aku terusin, skripsinya udah lama gak aku garap, untuk menghubungi dosennya juga susah banget dihubungi. Itu, kalau diselesaikan dalam waktu 1 minggu, gak bakal selesai. Kan kalau 1 minggu berarti kita harus punya langkah yang gede banget. Tapi kalau langkah yang gede ini, aksi yang gede ini, terlalu besar dari pikiran kita, kita akan terus menundanya. Kita hanya akan memikirkannya terus. Maka dari itu, yuk kita mulai dari langkah sederhana. Berawal dari beraksi dari langkah-langkah yang kecil. Dari masalah yang udah kamu tentukan di langkah pertama tadi, sekarang saatnya kamu beraksi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kamu mencari solusinya dari langkah-langkah yang sederhana. Mungkin misal, dari aku nih ya, langkah sederhananya apa? Kalau aku pengen segera lulus kuliah. Berarti aku harus menggarap skripsiku. Ya toh, bener toh? Harus menggarap skripsiku. Terus, skripsi bisa digarap dari mana? Dari menghubungi dosen. Menghubungi dosen pembimbing, dosen yang mendampingi kita untuk menyelesaikan skripsi. Nah, terus dosennya ini kan susah ya untuk dihubungi. Terus gimana caranya agar lebih mudah dihubungi? Mungkin kita bisa mulai dari langkah sederhana dulu. Kita samperin langsung ke kantornya. Ini contoh ya. Samperin langsung ke kantornya. Atau pakai yang namanya oleh-oleh untuk memberikannya kepada dia agar kita mendapatkan hatinya. Bingkisan gitu ya, buah tangan. Atau kita mulai dari orang terdekatnya.
Mungkin si dosen ini punya mahasiswa yang dekat, kita bisa dekati dulu mahasiswanya, terus mahasiswanya nanti bisa menyampaikan ke dosennya. Dan langkah-langkah seperti itu kan banyak banget. Dan ini kan salah satu contohnya adalah tentang perkuliahan. Tapi bisa divariasikan sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan apa yang kamu alami sekarang ini. Jadi kamu bisa mulai dari langkah-langkah kecil. Ingat ya, 1% itu lebih baik. 1% itu lebih baik daripada kamu 0%. Nggak ada progres. Bayangkan aja, kalau dalam 100 hari, berarti udah 100% progres yang udah kamu jalani dari hari ini. Tapi kalau 0% yang kamu jalani selama 100 hari, kamu juga cuma punya 0% pada di hari ke-100mu itu. Jadi penting untuk kita mulai dari langkah yang paling sederhana. Mulai dari langkah yang kecil-kecil dulu. Goals-nya adalah untuk menemukan solusi. Menemukan pemecahan atas masalah yang kamu hadapi di langkah pertama tadi. Jadi harus seirama ya ini ya. Seirama, sejalan dengan masalah yang ada di langkah pertama tadi. Jadi ini masalahnya di langkah pertama, terus kamu beraksi dari langkah sederhana ini untuk menuju ke titik ini, ke titik masalah yang kamu udah tentukan di langkah pertama. Oke, itu adalah langkah keduanya ya. Langkah keduanya yaitu beraksilah dari hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana. Start with small. Lalu kita masuk ke langkah ketiga yaitu evaluasi dan inovasi. Ketika kamu udah mulai menjalankan prosesmu, kamu udah mulai beraksi untuk menyelesaikan masalahmu tadi, biasanya 80% orang akan menjadi lebih tahu nih, selanjutnya harus ngapain, selanjutnya harus melakukan hal yang seperti apa. Biasanya bakal tahu kalau udah dijalani, udah diberi aksi, udah beraksi. Kamu udah bisa menentukan, habis ini kalau udah hubungin dosen, udah berhasil hubungi dosen, berarti sekarang saatnya berkonsultasi dengan baik. Caranya berkonsultasi dengan baik gimana? Kita menjadi murid yang sopan gitu ya, misalnya baik hati, ramah, dan helpful, membantu gitu. Terus kalau dari skripsi ini udah aku mulai ketik nih, tapi aku mulai mandek, nggak bisa mikirin skripsi ini dengan lebih jauh lagi. Kita bisa berkonsultasi sama teman kita yang udah mulai lulus, udah skripsinya udah kelar, atau kita bisa bertanya lewat internet, mencari informasi lewat internet. Kita jadi tahu step-stepnya yang harus kita jalani apa aja. Jadi lebih jelas. Dan kalau kamu bisa mengevaluasi ini dan berinovasi dengan lebih baik, seperti contohnya adalah kamu mendokumentasikannya lewat sosial media, maka dari itu, masalah dan solusi yang kamu jalani selama ini, itu bisa kamu jadikan sumber pendapatan, sumber penghasilan. Ini benar ya, jadi nggak cuma omong-omong doang. Jadi, misal kamu, tadi aku ambil dari permasalahan sebagai anak kuliahan, aku yang nggak lulus-lulus, terus skripsinya nggak digarap-garap, terus ketemu sama dosen yang susah banget dihubungi, itu nggak cuma aku yang ngalami. Pasti ada beberapa orang atau banyak orang di dunia ini yang punya masalah sama. Nah, kenapa kita nggak mencoba mendokumentasikannya lewat internet, lewat sosial media? Karena nggak cuma kita menjalankan solusi atas permasalahan kita, tapi kita bisa uangkan perjalanan kita untuk menemukan solusi yang harus kita jalani, solusi yang harus kita tuju, masalah yang harus kita pecahkan. Jadi misal, kita bisa membagikannya lewat konten. Caranya untuk berkomunikasi baik dengan dosen. Nah, itu kan bisa banget ya. Terus, caranya untuk menggarap skripsi yang udah lama vakum, nggak kelar-kelar. Nah, kamu bisa menjabarkan itu. Mulai dari berhubungan baik dengan dosen, terus menanyakan pada teman sekitar, atau menanyakan lewat internet. Itu kan adalah beberapa ide-ide konten yang bisa kamu kembangkan menjadi sebuah inovasi bagi dirimu. Dan aku sendiri udah ada programnya ya. Buat teman-teman yang punya permasalahan dan sedang mencari solusi atas permasalahannya dan pengen membuatnya menjadi sumber pendapatan, sumber penghasilan, silakan cek programku yang terbaru. Bisa langsung cek link di deskripsi. Itu aku akan membimbing kamu
untuk mengubah pengalaman atau skillmu menjadi sebuah produk digital yang menghasilkan. Kalau kamu ingin ikutan, silakan langsung cek link di deskripsi ya untuk ikutan programnya. Oke, jadi lanjut ya. Setelah kamu menjalankan ini ya, menjalankan 3 langkah ini, dari yang pertama tadi menentukan masalah, terus beraksi dari langkah yang sederhana, terus mengevaluasi dan berinovasi, sekarang kamu bisa kembali lagi ke langkah pertama. Lah, kok kembali lagi ke langkah pertama? Emangnya aku pengen dapat masalah lagi, Mas? Ya nggak seperti itu. Sebenarnya, masalah kan sebenarnya selalu ada ya. Masalah selalu ada dan munculnya dalam bentuk yang beraneka ragam. Tapi kalau kamu udah mulai dari langkah pertama tadi, udah mulai dari menentukan masalah yang kamu selesaikan, terus beraksi, terus mengevaluasi, kamu bisa punya tujuan yang lebih jelas tentang hal-hal yang akan kamu jalani ini. Jadi, seperti itu untuk video kali ini. Dan mungkin beberapa dari kamu sering merasa tersesat gitu ya, tersesat. Bener gak sih yang aku jalani ini adalah jalan yang tepat, jalan yang udah pas untuk aku? Nah, kalau kamu mulai punya perasaan seperti itu, punya pemikiran seperti itu, silakan zoom out. Zoom out ya, pikir dari sudut pandang yang lebih jauh. Setidaknya kalau kamu udah melakukan progres 1% dari ini, kalau kamu melihatnya dalam jangka waktu 6 bulan, berarti itu kan udah banyak banget progres yang kamu jalani. Nah, maka dari itu kalau kamu punya pikiran-pikiran seperti itu, silakan untuk di zoom out. Dipikir dengan sudut pandang yang lebih jauh. Ternyata progresnya tuh udah ada. Ternyata progresnya tuh udah beneran kelihatan kalau kita lihat dari perspektif yang lebih jauh lagi. Oke, jadi itu dia langkah-langkah nyata untuk mengubah pikiran-pikiran yang ruwet dalam pikiran kita, dalam kepala kita, untuk menjadikannya menjadi sebuah tujuan yang lebih jelas, aksi yang lebih bermanfaat, atau bahkan mengubahnya menjadi sumber pendapatan, sumber penghasilan bagi kita semua. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Ini adalah video yang cukup panjang, tapi kalau kamu bisa menerjemahkannya dalam pikiranmu sendiri dan mengaplikasikannya sesuai dengan pengalamanmu, ini bakal jadi sebuah pengalaman yang tidak ternilai. Karena kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, bisa menguangkannya, beraksi, dan mengudari pikiran-pikiran rumitmu tadi. Sekian dulu, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau mau ikutan program terbaruku, yaitu mengubah apa yang ada di pikiran, yaitu skill atau pengalaman menjadi sebuah produk digital yang menghasilkan di era internet, di era digital. Silakan langsung cek link di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.